Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan Jemaat Bible Independent Church PICCT. Hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021. Baik yang sudah hadir melalui Zoom service atau melalui Facebook Live. Saudara-saudara, pengajaran yang sehat akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Dan kami percaya apabila Anda mencari sound doctrine atau pengajaran yang sehat, maka praktek berimanmu akan menjadi sehat. Sehingga kehidupan beriman Anda akan menjadi sehat juga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Ajaib Benar Anugerah. Pembalasan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan selain ucapan syukur? Ucapan syukur yang keluar dari mulut kita tidak lain dan tidak bukan adalah ucapan keselamatan, yaitu Yesus. Terima kasih Yesus sudah mati bagi dosa-dosaku dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua adalah pujian. Pujian yang kita naikkan atau kita berikan kepada Tuhan adalah pujian yang merupakan Tuhan itu sebagai center dari pujian kita. Bukan emosi sesaat saja, bukan perasaan kita yang akan kita naikkan, tapi memang pujian itu harus kita berikan kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi, kita akan menyanyikan lagu Ku Heran Allah Mau Memberi. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada Ibu Oike untuk doa pembukaan. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin
kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia, sebelum ku jumpa ajalku dan nampak wajahnya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Silakan Bu Aika. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan melalui ibadah virtual pertemuan jemaat BIC, saat ini Tuhan kami kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang hadir saat ini, baik di dalam Zoom service ini maupun mereka yang sedang menyaksikan secara live di dalam Facebook Live. Tuhan tolong senantiasa selalu berikan kepada kami semua damai, sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami saat ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Tuhan berikan juga, Tuhan kiranya memberkati dan memberikan, memakai segala sesuatu peralatan media yang digunakan sehingga boleh berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati dan memakai Pastor Dr. Wanda Dumais di dalam menyampaikan kabar keselamatan ini Tuhan, di dalam ajaran yang sehat, ajaran yang benar. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang disampaikan hanya untuk mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Terima kasih Ibu Oike yang sudah berdoa bagi kita semua. Saya mau menyapa kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom service. Ada Pastor Renata Tangkelisan yang ada di Belanda. Terima kasih Maranatha Ibu sudah bergabung dengan pertemuan jemaat PIC Sydney. Ada juga tadi kita sudah mendengar Ibu Oike Abram yang dari Balikpapan juga sudah berdoa bagi kami, kita semua. Ada juga Ibu Marcella Surentu yang ada di Manado, serta anak-anak sepertinya Timothy. Terima kasih sudah bergabung dalam pertemuan jemaat PIC Sydney. Ada juga Pak Ferry yang ada di Sydney. Terima kasih Pak Ferry sudah bergabung. Apa kabarnya? Agak dingin ini Pak Ferry di luar. Hujan terus ya seharian. Kemudian ada Ibu Christine yang ada di Batam. Terima kasih Ibu sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat BIC Sydney. Kemudian ada anak kami Prinsi yang bersama-sama dengan kami. Kemudian ada Ibu Mika Kilapong yang dari Jepang, dari Hokkaido ini. Terima kasih Ibu sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat PIC Sydney ini. Dari tadi Ibu Mika Kilapong sudah join di Zoom service mungkin 1 jam sebelumnya ya Pak Wanda ya. Kemudian ada ini baru connect, ini ada dari Jayapura ada Pak Ulpa serta Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat BIC Sydney. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Kita akan membaca atau membaca Proverbs serta Amsal. Hari ini adalah tanggal 14, kita akan membaca Amsal chapter 14, kemudian Mazmur, kita akan membaca Mazmur pasal 29. Untuk Amsal pasal 14, saya minta kepada adik Timothy untuk membacanya, dan untuk Mazmur atau Psalm, nanti anak kami Prinsi yang akan membacanya. Silakan Timothy. Amsal pasal 14. Ya. Amsal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang sangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kekuasaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal
melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih yang setia. Dalam tiap jerih payah dan ada keberuntungan, tetapi kata-kata berlaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang benar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik diberobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Terima kasih Adik Timothy yang sudah membacakan Amsal pasal 14. Sekarang Prinsi akan membacakan Psalm chapter 29. Ascribe to the Lord, ye heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord says, the Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. He makes Lebanon jump like a calf, Syrian like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. The voice of the Lord shakes the desert. The Lord shakes the desert of the Kadesh. The voice of the Lord twists the oaks and strips all the forest bare. And in his temple all cry glory. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as king forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. Terima kasih untuk anakku yang sudah membacakan Psalm chapter 29. Sekarang kita akan melanjutkan sesi berikutnya adalah memorizing verses. Dan hari ini saya ingin memberikan satu pasal yang baru yang kita akan lakukan hafalan, ayat hafalan hari ini, yaitu 2 Timotius 4 ayat 3. Anda bisa bukakan? Ya, bisa. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oke, kita dibuka sepertinya.
Apa yang dibuka? Mikrofon biar kita melakukan ayat hafal sama-sama. Oh ya, bisa dibuka? Bisa dibuka mikrofonnya. Kita akan membaca ini sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 3. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ingat saudara-saudara, keinginan telinganya itu adalah khotbah yang icing. Kita harus hati-hati untuk mendengar khotbah-khotbah yang icing ini, karena di gereja sekarang sudah merajai khotbah-khotbah yang icing itu. Dan minggu lalu saya sudah menerangkan apa-apa itu khotbah yang icing dan saya ingatkan hati-hati dan periksa setiap pengajaran, setiap khotbah-khotbah yang engkau terima di atas mimbar. Baik, saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pak Pendeta Wanda Dumais. Sebelumnya kita akan menyanyikan suatu lagu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Baik saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu, keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami menjadi orang bebas oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, malam hari di Sydney, sore hari di Indonesia, dan juga pagi hari di Eropa, kami mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Kami ingin dengar firman-Mu, firman-Mu akan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-14. Buka Alkitab Anda dalam Perjanjian Baru, Kolose 2 ayat ke-14. Saya bacakan firman Tuhan ini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa
dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Having cancelled out the certificate of death, consisting of the decrees against us, which was hostile to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Saudara yang dikasih Tuhan, ada tradisi di Romawi terjadi seperti ini. Kalau ada orang warga negara Romawi terbukti melakukan kejahatan, maka orang tersebut otomatis dijebloskan dalam penjara. Nah, ini semua mengalami seperti itu di negara manapun. Cuma uniknya di Romawi, di depan pintu sel orang tersebut akan ditempel yang namanya Certificate of Death. Jadi depan pintu itu ada Certificate of Death, lalu dituliskan semua kejahatan yang pernah orang itu lakukan dan hukuman yang harus dia jalani. Saudara, mengapa ini dilakukan? Agar supaya semua orang yang lewat di situ mengetahui bahwa orang ini adalah narapidana dan semua kejahatannya jelas di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, narapidana ini akan menjalani semua tuntutan hukum sampai masa pembebasannya tiba. Ketika hari pembebasannya tiba, maka Certificate of Debt itu atau surat hutang itu akan diturunkan lalu diganti dengan sertifikat pembebasan. Orang itu diberikan sertifikat baru dan dinyatakan dia sudah bebas. Jadi kemana-mana dia bawa sertifikat itu dan tunjukkan, saya sudah bebas. Saya bukan lagi narapidana. Saya sudah orang bebas. Gambaran ini dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan kondisi kita sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita divonis bersalah dan harus menjalani hukuman itu. Kita masuk di dalam penjara, lalu di pintu sel penjara kita ditempeli surat hutang, Certificate of Debt. Sertifikat itu berisi semua kejahatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ini melingkupi dosa asal kita dan dosa-dosa yang kita buat seumur hidup kita sampai maut memanggil kita. Dan saudara, setiap kita itu punya surat hutang. Maka kita disebut orang-orang yang berhutang. Ingat baik-baik, saya bilang lagi. Seperti apa yang Alkitab katakan. Kita semua punya Certificate of Debt itu. Surat hutang itu. Maka kita disebut orang-orang yang berhutang. Surat hutang ini akan lunas apabila kita mampu membayar hutang-hutang tersebut. Surat hutang ini menjadi lunas apabila kita mampu menjalani hukuman kita dengan tuntas. Seorang narapidana akan menjalani hukuman itu dengan tuntas. Dan setelah itu dia akan keluar sebagai orang bebas. Tadi saya sudah katakan. Tapi saudara, kalau narapidana itu dihukum dengan hukuman mati, capital punishment, maka narapidana tersebut tidak punya kesempatan bebas. Dan tidak punya kesempatan untuk dihapuskan dari surat hutang tersebut. Kita ini bukan narapidana biasa. Kita dituntut oleh hukuman mati. Saya tunjukkan Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kita mengalami kebinasaan karena kita punya surat hutang. Surat hutang itu mendakwa kita dengan hukuman mati. Dan surat hutang itu dituliskan semua dosa-dosa kita. Jadi tidak bisa berkelit. Jadi semua itu akan memvonis kita bahwa kita harus mati. Alkitab pakai kata binasa tadi kan. Bukan hanya menjadi narapidana biasa kita, melainkan kita mempunyai surat hutang yang berkata kita harus binasa. Lagi saya tunjukkan dari dalam kebenaran Alkitab. Roma 3 ayat 9 dan seterusnya sampai ayat 18. Jadi bagaimana? Ada pertanyaan. Adakah kita punya kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Alkitab bilang. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Lihat. Tidak ada kelebihan. Sama semuanya. Saya dan saudara sama semuanya. Kita berada di bawah kuasa dosa. Ayat 10. Sebab seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi Alkitab katakan bila kita harus binasa, maka kita tidak punya kesempatan untuk menukar surat hutang itu dengan kebebasan. Betul nggak? Orang yang dibebaskan dari penjara tidak bisa dituntut lagi oleh hukuman yang sama. Dalam hukum disebut dengan double jeopardy. Jadi kalau ada orang yang sudah membunuh, dia menjalani hukumannya sebagai seorang pembunuh, dia bebas. Maka bila dia dituntut dengan kejahatan yang sama, kejahatan itu tidak bisa lagi mempan kepada dirinya. Karena dia sudah memenuhi semua hukum. Nah saudara, lalu apa kebanggaan kita hidup dengan memegang surat hutang? Kemanapun kita pergi disebut sebagai penghutang besar yang tidak mempunyai pengharapan. Dalam surat hutang itu ada semua catatan kriminal kita. Dan catatan itu akan menempel terus di dalam hidup kita sampai kita mati. Ingat, kita adalah kriminal dan kita adalah penghutang. Orang tidak mau disebut dengan tukang hutang, betul? Dewasa ini orang marah sekali dengan tukang hutang. Karena sudah berhutang tidak membayar. Karena dia marah sekali maka ditulislah di Facebook. Hei tukang hutang, bayar dong hutangmu. Kebal lagi tidak mau bayar hutang, fotonya dimunculkan di Facebook. Betul? Orang tidak mau, malas orang dengan tukang menghutang. Kita ini disebut dengan penghutang besar, bahkan kriminal, saudara. Saudara, surat hutang itu dalam bahasa Yunani itu bagus. Namanya chairografon. Chairografon. Artinya chairo itu adalah tangan. Grafon itu kan grafe tulisan. Jadi tulisan tangan yang berisi hutang yang harus dibayar. Dan karena kita yang berhutang, maka kita juga harus membayarnya. Iya dong. Masa saudara yang hutang orang lain yang disuruh bayar? Kan tidak lucu. Orang yang hutang ya bayar hutangnya. Betul ya saudara ya? Hati-hati dengan hutang. Tapi saya bicara tentang surat hutang yang sebenarnya. Surat hutang ini adalah tuntutan. Dan kita tidak bisa menghindari ini. Surat hutang ini berisi record charges. Catatan hidup kita sebagai bukti bahwa kita adalah pelanggar hukum Allah.
Kita semua pelanggar hukum Allah dan layak untuk dihukum mati. Makanya saudara, Kolose 2 ayat 14 berkata, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bahasa Inggrisnya saya ulang. Dikatakan begini, having cancel out the certificate of debt consisting of decrees against us. Ada kata decrease di situ. Saya mau tekankan kata ini. Decrease itu artinya legal demands. Decrease itu artinya kekuatan hukum yang memaksa kita. Decrease itu atau dekret dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah keputusan hukum yang mendakwa kita dan menyatakan bahwa kita bersalah. Dekret itu menuntut kita harus dihukum dan tuntutannya adalah hukuman mati. Ini disebut dengan bond, sertifikat. Jadi sertifikat yang kita pegang itu adalah sertifikat kematian, saudara. Siapa yang mau menyimpan sertifikat kematian, saudara? Orang senang dengan sertifikat apa? Rumah, sertifikat saham, sertifikat tabungan. Siapa di sini yang punya banyak sertifikat? Ayo ngaku. Ya nggak mau ngaku orang. Ya, sertifikatnya itu ditaruh di mana-mana ya sudah tidak ketahuan begitu. Jadi itulah yang sekarang mengatur hidup orang, iya kan? Tapi kalau kita kemana-mana pegang surat hutang, saudara, siapa yang mau, saudara? Orang yang berhutang itu paling tidak mau, saudara, ditonjolkan dirinya ke depan umum. Kalau kita belum berhutang, kita masih senang selfie-selfie. Tapi orang penghutang, dia pasti akan blok semua. Dia tutup akun media sosialnya, Twitternya, Instagramnya, Facebooknya ditutup. Kalau bisa rumahnya ditutup. Bilang anaknya, kalau ada yang cari, bilang mama nggak ada. Loh, mama ada kok, bilang nggak ada. Ya bilang aja, itu aturannya nggak ada gitu. Kuntuanya dari kepala desanya datang, tok. Mama ada. Mama bilang nggak ada kuntua. Kepala desa. Oh, mama bilang nggak ada berarti mamanya ada begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang tidak mau memegang surat hutang. Surat hutang ini memisahkan kita. Surat hutang ini menuntut setiap orang yang belum menerima Kristus. Saya ulang. Surat hutang ini menuntut setiap orang yang belum menerima Kristus. Tadi ada kata di situ hostile. Hostile itu adalah musuh, adalah enemy. Hostile artinya pendurhaka atau adversary. Dalam Ibrani 10 ayat 27 saya tunjukkan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi musuhnya Allah. Kenapa musuh Allah? Karena kita memegang surat hutang. Kita menjadi pendurhaka Allah. Apa yang memisahkan kita dengan Allah? Surat hutang itu. Di antara kita dan Allah ada pemisah yang besar, dan itu dinamakan dengan certificate of debt. Selama engkau memegang surat hutang itu, maka hidupmu akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Surat hutang ini adalah bukti bahwa kita telah menjadi musuh Allah. Saudara, saya dengar di Indonesia, karena leasing ini sudah ganas, orang tidak bayar-bayar hutang. Ngambil kredit mobil, tidak bayar hutang. Ngambil kredit motor, tidak bayar hutang. Akhirnya dia pergi suruh tagih-tagih kepada debt collector. Akibatnya orang di tengah jalan lagi bawa mobil, di stop. Mobilmu ada hutang, keluar, langsung diambil mobilnya, saudara. Orang bawa motor di tengah jalan langsung diturunkan di tengah jalan, diambil, saudara. Dia tidak peduli namamu siapa, dia cuma lihat dari plat nomornya. Dia lihat
plat nomornya. DB 1253. Ini 5 bulan belum bayar kredit. Langsung tarik. Ini plat nomor di Jakarta. B5721CN. Ayo, langsung ambil, saudara. Wah, itu jadi masalah dulu itu. Akhirnya orang jadi tidak nyaman. Makanya kalau punya hutang memang jadi tidak nyaman. Mau terima telepon aja, dengar dulu siapa yang ngomong gitu. Jadi teleponnya dikasih speaker. Halo? Wah, ini tante ini pasti mau nagih hutang nih. Langsung dimatiin teleponnya begitu ya. Jadi saudara memang tidak nyaman. Engkau akan hidup di dalam tempat di mana engkau akan menghindari siapapun. Saudara, Alkitab katakan, surat hutang ini adalah daftar semua kejahatan kita dan hutang moral kita kepada Allah. Semua hutang yang tidak akan mampu dibayar oleh manusia yang tidak sempurna seperti kita. Mengapa kita tidak mampu membayar hutang itu? Karena kita adalah orang yang bangkrut. Alkitab katakan semua manusia berdosa itu bangkrut, korup, tidak punya kemampuan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Kolose 2 ayat 14, saya bacakan lagi. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Haleluya. Puji Tuhan. Di kayu salib, surat hutang kita dihapuskan. Kolose 2 ayat 14 bilang, dengan menghapuskan surat hutang itu, Yesus membayar semua hutang-hutang kita ketika Yesus digantung di kayu salib. Alkitab katakan Yesus menghapus surat hutang itu, artinya secara literal semua hutang kita telah dibayar oleh Yesus dan dihapuskan sama sekali dari kehidupan kita. Sehingga tidak ada orang atau kuasa apapun yang bisa menagih hutang tersebut dari hidup kita. Katakan amin. Bebas dari hutang. Lihat ya, saya bacakan beberapa terjemahan. Dikatakan, Amplified Bible bilang begini. Having canceled and blotted out and wiped away. Surat hutang itu dibatalkan dan dihapus sama sekali. Betapa luar biasanya kita. Saya ingat, ini kejadian kecil. Pada waktu Prinsi masih kecil itu, masih bayi, dia pernah jatuh dari tempat tidur. Lalu dia nangis kuat sekali. Kami tidak bisa menghentikan tangisannya. Dan saya khawatir jangan-jangan ada bagian tubuh yang patah. Terpaksa kami lari ke emergensi di rumah sakit. Begitu ya. Cepat sekali kita pergi ke rumah sakit. Dokternya periksa. Kita sudah panik. Nangisnya nggak berhenti-berhenti sepanjang jalan. Sampai di rumah sakit tidak berhenti-berhenti. Saya bilang, waduh ini bagaimana ini? Dokternya periksa. Ternyata tidak ada apa-apa. Waktu saya mau bayar, dokternya bilang ke saya, ini seumur hidup saya alami. Belum pernah ini di Australia, saudara. Tidak ada yang gratis, saudara, di luar negeri. Waktu saya pergi mau bayar di kasirnya bilang tidak usah bayar. Loh, kenapa tidak usah bayar? Ya dia bilang tidak ada alasan, tidak usah bayar. Ya saya juga kaget tidak usah bayar. Oh ini beneran. Tidak usah bayar. Tanpa saya mengeluarkan identitas saya. Pada waktu saya nggak tahu itu terjadi seperti itu. Jadi saya mau gambarkan ini. Bagaimana tagihan-tagihanmu dihapus dan dibatalkan oleh Yesus di kayu salib. Terjemahan lain juga bilang begini, He did this by erasing the charges.
Ia melakukan ini dengan menghapus semua tuntutan. Terjemahan lain bilang begini, He has destroyed what was against us. Ia telah menghancurkan apa yang menuntut kita. Lalu yang lain, He canceled the record that contains the charges against us. Ia telah membatalkan catatan yang berisi hukuman terhadap kita. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Saya harap engkau yang mendengarnya malam hari ini, siapapun engkau, ingat baik-baik, di kayu salib, surat hutang itu dibatalkan. Di kayu salib, Yesus menghapus hutang kita. Surat hutang kita dengan membayar lunas semua tuntutan hukum yang mengikat hidup kita sehingga kita menjadi orang bebas, orang suci dan orang benar, seperti saat kita belum jatuh dalam dosa. Sebelumnya kita punya sertifikat yang disebut dengan Certificate of Debt, surat hutang, maka sekarang kita mempunyai sertifikat bebas. Sertifikat bebas itu namanya apa? Tetelestai. Tetelestai artinya apa? Paid all in full. Sudah dibayar dengan lunas. Itu yang terjadi di kayu salib ketika Yesus mengalami penderitaan salib. Itu adalah pekerjaan yang Yesus lakukan untuk membayar semua hutang kita. Yesus membayar secara tunai, bukan mencicil. Dan lunas, tidak ada lagi yang tersisa. Di dalam Yesus semua hutang kita telah dilunasi. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Ingat kata-kata saya ini. Sudah selesai. Tetelestai artinya sudah lunas. Sudah diselesaikan. Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kalimat sudah selesai, sekali lagi saya ulangi. Tetelestai dalam bahasa Yunani. Artinya sudah lunas. Maka salib menjadi jalan satu-satunya untuk melunasi hutang dosa. Tidak ada jalan lain. Di dalam Yesus semua hutang kita dihapus. Bersih. Zaman dulu orang itu menulis dengan tinta, katanya ada penghapusnya. Karena tidak seperti kita zaman sekarang, kalau salah tulis kita robek kertasnya. Atau kita menggunakan tip X begitu atau apa. Zaman dulu mereka ada penghapus. Kalau salah tulis, tintanya itu dibersihkan lagi. Jadi kertasnya jadi bersih lagi, itu papirusnya. Itu artinya di wipe away. Maka bila seseorang masih berada di luar Kristus, dia tetap selama-lamanya menjadi orang berhutang dan tidak pernah ditebus. Saudara, di dalam bahasa Inggris yang dilakukan Yesus, digunakan kata perfect tense. Artinya sudah selesai, tapi akibatnya masih terjadi sampai hari ini. Kematian Yesus itu bukti permanen bahwa surat hutang dosa manusia sudah dihapus. Nah, ini adalah manfaat yang dialami oleh orang yang datang kepada Yesus. Saudara, Alkitab katakan tadi apa? Dipakukan di kayu salib. Saya mau jelaskan arti kata ini sedikit lagi. Anda tahu, zaman dulu cara menghapus surat hutang. Surat hutang itu dilobangi. Maka itulah artinya dipakukan. Artinya sejak terpaku, maka surat itu tidak berlaku lagi. Atau ada yang mengerti kan surat hutang itu dirobek. Tapi zaman sekarang sih tidak. Ini saya mau kasih tahu zaman dulu. Sekarang hanya dicap saja. Kalau zaman dulu ada benda tajam semacam pisau yang melobangi surat itu. Ditusuk di tengah, tandanya sudah void. Tidak berlaku lagi. Surat itu kehilangan kekuatannya. Di salib Yesus dipakukan seluruh kekuatan hukum Taurat dan hukum-hukum perjanjian lama
dengan semua tuntutannya. Maka dengan kematian Yesus di kayu salib, hukum Taurat dan kekuatannya dibatalkan dan disalibkan bersama dengan Yesus. Surat itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena Yesus mati, surat itu dipakukan di kayu salib dan dinyatakan tidak berlaku untuk selama-lamanya. Kematian Yesus membatalkan semua tuntutan dosa dan semua tuntutan hukum Taurat, sehingga kita bisa diterima oleh Allah. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Salib adalah kayu palang tempat penjahat dengan hukuman mati dihukum. Dan salib adalah tempat hukuman mati yang paling kejam. Sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Hukuman mati itu tidak manusiawi, mengerikan. Yesus mengalami itu semua untuk membayar harga dosa saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang luar biasa kasih-Nya kepada kita. Kolose 1 ayat 20, ayat terakhir. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Saya serahkan kepada Bu Erna. Silakan. Terima kasih, Pak Wanda. Firman Tuhan yang luar biasa, sound doktrinnya sangat luar biasa sekali. Amin, saudara-saudara. Kita sudah dibenarkan karena Kristus, karena salib Kristus itu. Dan untuk beberapa minggu-minggu ke depan, atau mungkin minggu-minggu ke depan, kami berdua sudah bertekad untuk terus mengabarkan sound doktrin tentang redemption, tentang justification, tentang foreknowledge itu, saudara-saudara. Mari kita akan melanjutkan pertemuan jemaat kita ini. Kita akan melakukan doa syafaat. Bu Christine, saya minta kepada Ibu Christine untuk berdoa. Silakan Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, syukur kami yang tak henti-hentinya untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, untuk surat lunas yang sudah berikan kepada kami. Tuhan berikan kepada kami berita yang sungguh sangat membuat kami syok, terkejut, tetapi juga membuat kami bahagia Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa yang kami terima pada sore hari ini, bahwa Tuhan sudah melunaskan semua hutang-hutang kami, bahwa kami menjadi orang yang bebas karena Engkau sudah terpaku di kayu salib. Engkau sudah melunaskan semua hutang-hutang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk BIC Sydney. Dan Yesus, kami menaruhkan program-program BIC Sydney ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan ada di BIC Sydney ini Tuhan. Terutama untuk program-program yang diselenggarakan setiap minggu-minggunya Tuhan. Tuesday prayer meeting, program-program setiap hari yang dilakukan oleh Pastor Wanda. Kami percaya bahwa renungan setiap pagi akan mengubahkan setiap kita, bahwa kita yang tadinya tidak mengetahui sound doktrin sama sekali, hari lepas hari semakin menjadi sound doktrin, semakin tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kami sungguh diberkati dengan renungan pagi setiap pagi yang dilakukan oleh Pastor Wanda. Tuhan Yesus, kami membawa keluarga Pastor Wanda ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang mengetahui segala permasalahan hidupnya, segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab. Kami percaya Tuhan, bahwa campur tangan Tuhan, bahwa kasih Tuhan, bahwa berkat Tuhan tak henti-hentinya diterimanya Pastor Wanda. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau juga
memberikan kesehatan yang prima untuk Pastor Wanda dan Pastor Erna, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, mereka satu keluarga ini dijauhkan dari COVID-19. Kami percaya juga Tuhan, Engkau yang menyembunyikannya di belakang salib-Mu. Apapun Tuhan, maksud-maksud jahat, orang-orang jahat yang ingin bermaksud jahat kepada keluarga ini, Tuhan, kami patah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan untuk keluarga ini. Kami juga membawa anak Pastor Wanda Tessa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam persekolahannya Tuhan campur tangan Tuhan. Buatlah dia menjadi student yang berbeda dengan yang lain. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak yang sungguh luar biasa ingin belajar dan ingin menyelesaikan dengan sebaik-baiknya persekolahannya. Tuhan campur tangan untuk studinya. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa Prinsi Dumais ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kucampur tangan dalam tumbuh kembang anak ini. Dan kami percaya bahwa Prinsi akan menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan jauh daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, pembulian dan sebagainya Tuhan. Kiranya Tuhan membentengi anak ini dari itu semua. Terima kasih Bapa untuk penjagaan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pemeliharaan Tuhan untuk famili ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Elias Theological School Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar, ingin tahu lebih dalam. Semakin hari Tuhan ada saja banyak message yang kami terima bahwa mereka sebenarnya ingin tahu lebih dalam lagi, ingin info lebih yang terbaru yang Pastor Wanda keluarkan setiap harinya. Mereka ingin dikirimkan itu semuanya, video dan segala macamnya. Tuhan, kami percaya bahwa banyak yang haus akan pengajaran ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa akan Tuhan kirimkan orang-orang yang mencari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk program ini. Kami juga berdoa untuk para pengajarnya Tuhan, dosen-dosen yang sudah Tuhan tempatkan di ITS. Saya percaya Tuhan, semakin hari setelah pengajarnya, semakin Engkau tambah-tambahkan insight yang daripada Tuhan. Untuk Pastor Renata, Pastor Erna, Pastor Marcella Surento. Kami percaya Tuhan untuk semua dosen-dosen ini Tuhan tambah-tambahkan insight daripada-Mu dan juga Tuhan peliharakan sehingga apa yang menjadi keinginan hati Tuhan itulah yang akan mereka sampaikan di sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Kami membawa semua program BIC Sydney ke dalam tangan Tuhan. Tuesday prayer meeting juga Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang didoakan, kami percaya kami sudah menerimanya di dalam iman. Satu persatu program itu terwujud. Kami percaya akan ada lagi pelebaran kemah-kemah Tuhan. Yang Tuhan lakukan pertama di Minnesota, lalu di Netherlands, dan akan menyusul tempat-tempat lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam iman akan selalu tumbuh, akan selalu muncul tempat-tempat baru, akan selalu ada orang-orang yang ingin mereka memberi diri untuk melakukan sound doctrine ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan semua jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat BIC Sydney ke dalam tangan Tuhan. Juga kami menyerahkan orang-orang yang pada saat ini sedang menonton secara live di Facebook Live. Kami percaya Tuhan, mereka orang-orang yang tidak sedikit ini jumlahnya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan membawa mereka ke dalam kesempurnaan yang Tuhan inginkan, kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan. Kami percaya setiap hari mereka akan mendengar, setiap hari mereka akan mencari, setiap hari mereka akan menemukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan mereka mulai merasa tergelitik hatinya untuk tidak lagi mendengarkan pengajaran yang itching ears. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa mereka menjadi pribadi yang mencintai sound doctrine hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus,
Saya saat ini juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau juga memperhatikan bangsa Indonesia di mana COVID juga masih tinggi Tuhan. Tapi saya percaya Allah ada di balik semuanya itu. Dan saya percaya sudah ada vaksin yang sudah di-rolling, kiranya melalui vaksin yang sudah di-rolling itu membuat kekebalan tubuh, kekebalan imun orang-orang yang sudah menerimanya, biarlah semuanya bermanfaat sehingga angka kematian atau angka penyebaran dari COVID-19 yang ada di Indonesia bisa ditekan serendah mungkin Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Presiden Jokowi serta wakilnya Makruf, amin. Kiranya Engkau memberkati Presiden Jokowi serta Wakil Presiden serta para jajaran menteri maupun orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Biarlah takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka sehingga mereka mengedepankan rakyat di atas kepentingan pribadi. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk biarlah Injil juga bisa diberitakan secara luas di Indonesia Tuhan, terutama pengajaran yang sound doktrin, pengajaran yang sehat ini. Engkau mengirimkan orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang mau diajar untuk belajar tentang kebenaran-Mu, tentang firman Tuhan sebagai satu-satunya otoritas, sebagai satu-satunya sumber di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan, saya berdoa secara khusus, kirimkan orang-orang yang mau Tuhan, orang-orang yang mampu dan mumpuni untuk diajar menjadi bagian dari ITS, Elios Theological School. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk teman-teman yang berhari ulang tahun. Minggu-minggu ini ada Pak Engels Mambu serta Ibu Marlin Sabtu. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau sudah menambahkan umur 1 tahun kepada mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati iman mereka. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka pengenalan akan Tuhan yang hari demi hari semakin meningkat Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan sound doktrin, biarlah melalui pengajaran di Elias Theological School, keberadaan Pak Engels maupun Ibu Marlin Sabtu juga bisa menjadi orang yang tepat, menjadi alat-Mu yang tajam Tuhan untuk memberitakan sound doktrin di daerah Manado Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk Ibu Pastor Renata Tangkilisan Tuhan. Saya tahu dia berapi-api, dia bersemangat Tuhan untuk memberitakan sound doktrin itu kepada orang-orang, kepada keluarganya, kepada komunitasnya. Saya tahu Engkau akan memakai ibu ini secara luar biasa. Saya tahu Engkau akan memakai keberadaan Ibu Renata Tangkilisan ini untuk menjadi alat-Mu, untuk menyebarkan, untuk memberitakan sound doktrin di daerah Belanda pada khususnya, tapi juga daerah Belanda sekitarnya, di Dublin, di Jerman, serta di Paris Tuhan. Saya tahu melalui komunitas yang sudah dimiliki oleh Ibu Renata Tangkilisan, Tuhan akan membawa orang-orang untuk datang kepadamu, untuk datang. Apa itu, bertanya kepada Pastor Renata, apa itu sound doktrin? Dan dengan begitu Tuhan, sound doktrin akan menyebar luas. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada Pastor Renata Tangkilisan untuk menjadi alat-Mu yang tajam Tuhan. Dia sudah berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Ini saya persembahkan, saya menyerahkan keberadaan, pelayanan Pastor Renata ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Aike Abraham, di mana beliau juga setia untuk mencari sound doktrin, mencari kebenaran itu di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan Engkau sudah memindahkan Tuhan dari pengajaran yang sesat menuju pengajaran yang murni, pengajaran yang alkitabiah itu Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Aike Abraham. Kami berencana untuk pelayanan BIC Kids Tuhan yang ada di Balikpapan Tuhan. Kiranya Engkau membuka jalan terus, kiranya Engkau membuat rencana ini berhasil Tuhan. Untuk sarana prasarana yang harus kami butuhkan, biarlah Tuhan
memberikan yang terbaik Tuhan. Saya memberkati keluarga yang Ibu Oike Abraham, kiranya Engkau juga bekerja di dalam kehidupannya sebagai seorang single mother bagi anak-anaknya Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Marcela Surento beserta kedua putra-putrinya yaitu Timothy serta Chloe Tuhan. Kiranya Engkau juga melihat keberadaan Ibu Marcela Surento ini Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai ibu ini Tuhan untuk menyebarkan sound doctrine di daerah Manado. Tapi juga beberapa teman-temannya bukan hanya di daerah Manado, tapi teman-temannya biarlah melalui keberadaan Ibu Marcela Surento, Engkau juga memakai orang ini. Engkau juga memakai ibu ini Tuhan untuk mendengungkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang bersumber dari Alkitab. Kiranya Engkau memberkati apapun pelayanan yang beliau lakukan, pekerjaan apapun yang beliau lakukan, biarlah Allah terus bekerja di dalam kehidupan dia. Allah turut bekerja di dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Ferry yang ada di Sydney Tuhan. Saya tahu dia juga ada semangat yang berapi-api. Beliau secara kontinu, beliau secara setia untuk mengikuti Elios Theological School. Dan bagaimana kami tahu bagaimana perkembangan iman, perkembangan pengenalan akan sound doctrine, pengenalan akan firman Tuhan hari demi hari, dia akan ditambahkan. Dan saya berdoa suatu saat nanti akan ada PIC Orwood yang ada di Sydney Tuhan, dengan Pak Ferry sebagai pemimpinnya, Pak Ferry yang akan memberitakan firman yang benar, Pak Ferry yang akan meneruskan memberitakan sound doctrine ini di daerah Orwood pada khususnya. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan, bisnis, keluarga dari Pak Ferry. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Christine yang ada di Batam. Tuhan, Engkau melihat bagaimana kerinduan ibu ini yang dahulu dia malu-malu untuk memberitakan sound doctrine, tapi sekarang dia semangat untuk memberitakan sound doctrine melalui sosial media Tuhan. Kiranya Engkau memakai ibu ini untuk terus-menerus pengenalan akan Tuhan, biarlah ada di dalam kehidupan dia Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada Ibu Christine Tuhan untuk terus berkarya. Kami berdoa secara khusus untuk pelayanan ibu-ibu yang ada di Batam. Biarlah melalui Ibu Christine, sound doctrine juga bergema di Batam pada khususnya serta Indonesia pada umumnya. Saya berdoa secara khusus juga untuk Pak Ulpa serta Ibu Linda Simanjuntak yang ada di Jayapura. Kiranya Engkau juga memakai pasangan ini Tuhan. Saya berharap kepada pasangan ini, suami istri ini merupakan tim yang kuat, tim yang solid untuk memberitakan sound doctrine di Jayapura. Saya berdoa secara khusus biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kepada Pak Ulfa serta Ibu Linda, biarlah pengenalan akan sound doctrine hari demi hari semakin bertambah, dan keluarga ini juga diberkati Tuhan. Keluarga yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati keluarga besar ini Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk anak-anak mereka Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak kami, Tessa serta Prinsi. Tessa yang saat ini sedang bekerja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan. Kiranya Engkau memberikan hikmat yang daripadamu Tuhan untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang mengandalkan Tuhan di dalam apapun kehidupannya Tuhan, karena dia hidup jauh dari kami. Biarlah dia juga memberikan hikmat untuk mengatur waktu, hikmat untuk mengatur keuangan yang sudah kami kirimkan Tuhan. Berkati kami sebagai orang tuanya untuk terus menyekolahkan anak kami sampai ke jenjang yang tertinggi. Lindungi anak-anak kami, lindungi orang-orang yang ada di sini, Timothy, Chloe, Tessa serta Prinsi. Lindungi anak-anak kami dari seks bebas, lindungi anak kami dari LGBT, lindungi anak kami dari drug, lindungi anak kami dari pengaruh alkohol yang akan merusak kehidupan mereka Tuhan. Amen. Saya berdoa secara khusus juga untuk Ibu Mika Kelapong. Terima kasih Tuhan untuk
hari demi hari bahwa dia mengenal akan sound doctrine itu, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesempatan kepada Ibu Mika Kilapong untuk terus berkomitmen akan sound doctrine, bahwa pengajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Kiranya Engkau juga memakai Ibu Mika Kilapong, Tuhan, untuk Engkau pakai sebagai alatmu yang tajam untuk menjangkau jiwa-jiwa di daerah Hokkaido pada khususnya, serta di Jepang pada umumnya, Tuhan. Saya juga berdoa kiranya kerinduan Ibu Mika untuk suami mengenal akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, biarlah itu akan terlaksana. Suatu saat dengan mulut dan hati dia akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya juga berdoa kepada teman-teman yang sakit, Ibu Lina Dumais yang masih flu, kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Ibu Lina Dumais untuk bergabung dengan kami kembali, sehingga dia bisa mengikuti pertemuan jemaat ini, bergabung dengan kami, Tuhan. Biarlah melalui obat-obatan yang dia minum, Engkau pulihkan keadaannya, Engkau pulihkan kesehatannya. Engkau juga memakai Ibu Lina Dumais untuk terus menjadi alatmu yang tajam untuk menyebarkan sound doctrine di daerah Kasar, di daerah Keregesan, di daerah Manado pada umumnya, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Ibu Lina Dumais untuk pekerjaannya, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami kerjakan. Dan juga saya berdoa untuk teman-teman di Facebook, Ibu Debbie, My Lord, Tuhan menolong dalam setiap kehidupannya. Tuhan bawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Keluarga Pak Reimer, Sumbaya, Ibu Porman Sitorus, kami taruh dalam tangan-Mu dan anak-anak mereka. Syanet dan Soso dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai. Kemudian Ibu Maria Kalungan yang ada di Malaysia, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih karena dia terus membuka telinganya untuk mencari pengajaran yang benar. Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhan selalu mendengar doa yang dia doakan. Ibu Lisi Muller yang ada di Jerman, Tuhan, saya doakan bersama dengan suami dan anak-anaknya, kiranya Tuhan menolong, menyertai hidupnya. Kemudian Ibu Tineke Lumonang yang ada di Tuhan Makassar, saya serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan kiranya Tuhan selalu memberkati apapun yang dikerjakan usahanya, juga dalam dia mencari Tuhan. Untuk Pak Pius, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Untuk Ibu Julia Antarejo juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan Pak Aan juga dalam tangan-Mu di Sydney. Kami serahkan juga Tuhan Ibu Vita di Minnesota, Pak Michael dan Ibu Dika. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Saya percaya apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia, dan apa yang kami dengarkan akan bertumbuh terus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti, baik di Zoom dan juga di Facebook Live. Dan terima kasih untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan kita. Jangan lupa nanti masih ada kebaktian-kebaktian lain sesuai dengan apa yang sudah saya posting di Facebook. Silakan bergabung di waktu-waktu yang saudara bisa, dan saudara bisa melihat juga pilihan-pilihan kebaktian baik di Sydney maupun di Minnesota dan di Netherlands ya. Nanti pagi hari nanti lagi Anda akan dengarkan Pastor Renata akan menyampaikan firman. Dan kemudian ada sekolah-sekolah yang akan terus kita buka. Saya undang terus bergabung teman-teman dalam kelas-kelas khusus yang kita buat karena sudah banyak dampaknya bagi teman-teman yang mengikutinya, dan semakin kuat dalam mengikut Tuhan,
Saya lihat kemajuan, Ibu Oike sudah begitu maju, Pak Ferry sudah begitu maju, yang tadinya masih bingung-bingung di bahasa Ibrani, malah sekarang bersemangat sekali. Itu sebuah tanda, apapun kita lakukan pasti. Saya masih tunggu Pak Ulpa ini ya, Pak Ulpa, kita ada kelas Ibrani juga Sabtu, 2 minggu sekali kalau Sabtu, tapi hari Jumat usahakan hadir karena itu akan membantu kita terus-menerus mengembangkan orang untuk mengajar dan memberitakan sound doctrine dimanapun saudara berada. Baik, kita akan berpisah. Mari sama-sama katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye.